Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hazard Akbar kembali menjumpai Anda dan saudara yang ada di rumah dalam program Dialog Ruang Publik untuk edisi Selasa 15 Agustus 2023. Dan memang seperti yang kita ketahui perubahan cuaca pada tahun ini begitu banyak dan juga ekstrim di mana beberapa negara di dunia termasuk Indonesia juga mengalami begitu banyak perubahan terkait dengan sentra-sentra dan negara kita juga merupakan negara agraria begitu banyak sumber-sumber pangan dan penggunaan lahan untuk meningkatkan kualitas dan juga bagaimana memenuhi kebutuhan dari negara kita sendiri termasuk di Provinsi Jambi. Dan memang dampak ini juga yang membuat akhirnya begitu banyak lahan-lahan pertanian yang dijadikan sektor penting untuk segera diatasi seperti itu. Karena memang tema kita pada hari ini terkait dengan dampak El Nino dan menjaga produktivitas lahan pangan terkhusus yang ada di Provinsi Jambi. Dan untuk membahas tema kita pada hari ini sudah hadir bersama kami di studio narasumber kita, yaitu pelaku usaha dengan Hultikultura, di mana usaha-usaha beliau ini sudah tidak diragukan lagi yang ada di Provinsi Jambi khususnya. Selamat sore Bang Reza Nugroho. Halo, selamat sore Bang. Halo, selamat sore. Gimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan nanti akan ada juga narasumber kita lainnya akan bergabung. Dan seperti biasa, pemirsa, jika Anda ingin bergabung bersama kami di line interaktif, kita membuka di 0741 66385 atau di 0811 743 3133. Oke, Bang Reza. Jadi Bang Reza ini sejauh ini usahanya apa Bang? Kalau hortikultural itu kan banyak ya Bang ya. Jadi kalau Abang fokusnya di mana Bang? Ya kalau kita Bang AZ ya memang fokusnya di hortikultura, sayur mayur ya. Kita punya 23 komoditas sayur mayur, baik itu sayur keras seperti terong, timun, pari, gambas dan juga sayur hijauan seperti kangkung, sawi dan segala macam. Oke, jadi memang begitu banyak yang dihadirkan di Lahadia sendiri dan sudah berkecimpung di usaha ini berapa lama Bang? Sudah 8 tahun. 8 tahun, jadi memang tidak sebentar ya Bang ya dengan usaha yang 8 tahun dan pasti sudah istilahnya begitu banyak terlibat dan juga apa ya istilahnya dengan pertanian-pertanian tertentu. Selama 8 tahun, menurut Abang kejadian El Nino tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya bagaimana Bang? Kalau kita di level petani sebenarnya sih nggak terlalu akrab ya dengan bahasa seperti El Nino, kemudian perubahan iklim, tapi memang di Provinsi Jambi sendiri dalam kurun waktu 8 tahun ini kita beberapa kali mengalami perubahan cuaca ekstrim. Salah satunya tahun 2015 kabut asap tebal yang sangat mempengaruhi produktivitas kita. Kemudian 2019 terulang lagi. Dan memang di tahun 2023 ini walaupun tidak ada kabut asap tapi memang cuacanya memang sangat panas dan kering ya. Jadi memang terjadi perubahan cuaca yang menurut kita selaku pelaku usaha tani ya cukup meresahkan. Selain juga sangat panas dan sudah 3 minggu ya tidak turun hujan, ya kita pasokan air juga sangat terbatas. Bahkan sumber-sumber air di beberapa lahan pertanian sudah mulai habis. Bahkan kita tidak mampu untuk siram sayur seperti itu. Bahkan beberapa lahan kita memang sedang mengalami gagal panen ya. Jadi pada saat udah di tengah proses penanaman kita kekurangan sumber air seperti itu. Jadi kalau untuk yang dirasakan sendiri ini Bang Reza kurang lebih memang 3 minggu ya cuaca kita tidak begitu banyak intensitas hujan yang terjadi. Tapi kalau untuk problematika ini sendiri atau permasalahan terkait dengan kekeringan ini sudah berapa lama Bang dalam tahun ini dirasakan Bang? Sepertinya tahun 2023 baru kali ini ya. Ini sepertinya juga kemarin kita baca data dari BMKG, puncak musim kemarau itu di Juli Agustus. Mudah-mudahan setelah akhir Agustus ini kita udah mulai masuk penghujan, tapi juga kalau bisa intensitas jangan terlalu besar ya. Mudah-mudahan dalam minggu depan ya, sudah di akhir Agustus kita bisa merasakan hujan seperti itu. Berarti kalau misalnya terlalu panas juga tidak baik untuk tanaman seperti itu ya. Tetapi kalau misalnya dengan intensitas yang tinggi, biasanya kenapa tuh Bang? Kalau misalnya biasanya karena kita lahan pertanian kita beberapa titik itu memang lokasinya cukup rendah dan rawan banjir. Seperti petani-petani mitra kita yang ada di pesisir Sungai Batanghari seperti di Penyengat Rendah, di seberang itu rawan terkena banjir apabila intensitas hujan cukup tinggi ya, misalnya 1 hari berturut-turut hujan tidak berhenti ya resiko banjir. Tapi memang kalau di musim panas yang panjang seperti ini, hama itu ya rawan sekali gitu. Jadi hama penyerang sayur itu memang cukup tinggi pada saat cuaca panas seperti ini. Oke, berarti
terkait dengan mitra ini kita tahan tadi. Menarik nih Bang Nugroho bilang ada mitra petani, berarti Bang Nugroho ini juga memperdayakan petani-petani lain. Tapi kita akan menyapa terlebih dahulu satu narasumber kita yang sudah bergabung bersama kami melalui via online atau Zoom. Di sini sudah bergabung bersama kami Bapak Sunarno SPMSI, merupakan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultural Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Pak. Iya, selamat sore Bapak. Apa kabar ya Pak di Tanjung Jabung Timur? Alhamdulillah, Pak. Kami sudah 2 hari ini turun hujan, Pak. Wah, alhamdulillah ya. Intensitasnya masih ringan. Oh masih gitu ringan. Pak. Iya, Ya. karena kalau sendiri di Provinsi Jambi baru hari ini dengan intensitas juga yang tidak merata ya. Tadi Kota yang kita Jambi. hari Kota Ya, Jambi betul. terkhusus. Dan ini menarik ya Pak, ketika kita membahas tentang dampak El Nino ataupun juga perubahan cuaca iklim yang cukup ekstrim yang terjadi beberapa waktu ini yang mempengaruhi hortikultural. Bagaimana kalau dampak ini di Tanjung Jabung Timur Pak? Kalau kami mungkin sifatnya, Pak, kalau saya kan di tanaman pangan, Pak. Mungkin lebih fokusnya ke tanaman pangan, padi, jagung, kedelai. Karena fokusnya di bidang tanaman pangan. Alhamdulillah, Pak, kami mungkin belum begitu merasakan betul, Pak, El Nino, karena tanam kita di bulan April, Mei itu masih tinggi curah hujan. Hanya kendala kita di El Nino ini serangan hama yang cukup tinggi pada tanaman padi dengan kedelai, Pak. Seperti serangan ulat geraya dan lain-lain sebagainya, Pak. Itu dampak yang paling kami rasakan oleh petani, yang tentu saja akan berdampak ke penurunan profitasnya nanti, Pak, di akhir panennya. Nah, kalau terkait masalah kekeringan mungkin tidak begitu terasakan, Pak. Hanya itu kendalanya serangan COVID yang cukup tinggi, Pak. Sudah kita tanggulangi bersama-sama dengan kawan-kawan di pengawat hama. Itu, Pak. Baik, memang seperti yang kita ketahui, Tanjung Jabung Timur ini juga merupakan salah satu istilahnya lumbung padi daerah provinsi seperti itu ya Pak ya. Dengan penanaman yang dilakukan di bulan April dan juga intensitas hujan yang tidak begitu turun, apakah itu juga salah satu penyebab munculnya hama saat ini Pak? Kalau kami lihat kondisi lapangan seperti itu, Pak, karena intensitas hujan cukup lama, Pak, tidak turun, kering, jadi mungkin itu berdampak juga munculnya serangan hama yang berbagai macam, Pak. Ada ulat, kemudian ada juga hama wereng. Tahun ini agak berbeda, Pak, dibandingkan musim tanam yang lalu. Jadi hama itu sepertinya variasinya banyak gitu, Pak, yang menyerang. Baik. Ya. Jadi Pak Mahmud ini juga banyak sekali mendapatkan keluhan tidak dari warga terkait dengan bagaimana curah hujan, kemudian juga serangan hama seperti itu Pak Mahmud? Jelas, Pak. Jadi petani kita langsung mengkonfirmasi ketika ada serangan-serangan di peternak mereka kepada kami selaku Dinas Pertanian, Pak, di Tanjung Timur. Biasanya keluhan yang paling besar itu terkait apa ya Pak Mahmud? Pertama-tama jelas masalah hama tadi, Pak, serangan hama. Mereka langsung mengkonfirmasi kepada petugas lapangan kita untuk mohon bantuan agar adanya tindakan preventif terhadap penanggulangan hama, Pak. Seperti hama ulat tadi, Pak, kemudian hama juga wereng. Karena kita khawatir berdampak ke profitasnya nanti, Pak, di akhir panen. Iya, baik. Itu, Pak. Benar, Pak. Dah, ini Bang Reza. Tadi kan kalau dari Tanjung Jabung Timur perubahan cuaca dan iklim di sana juga memunculkan hama-hama baru. Kalau di lahan pertanian Bang Reza dan juga mitra, ada tidak laporan serupa terkait dengan perubahan iklim ini dan serangan hama, Bang? Ya kalau memang variasi sih sebenarnya tidak terlalu banyak ya perubahan. Tapi seperti saya jelaskan tadi, ya memang pada saat cuaca panas cukup tinggi, intensitas hujan turun sangat rendah, biasanya hama itu lebih tahan terhadap obat-obatan. Jadi juga kita sedikit kewalahan bagaimana menanggulangi hama. Sama seperti disampaikan Bapak tadi, Pak Mahmud, ya ulat, hama wereng, belalang itu ya cukup tinggi gitu. Ya, karena memang ketika cuaca sedang tidak menentu ini banyak faktor juga yang mempengaruhi ya seperti itu. Nah, jadi untuk mengatasi hal tersebut kalau dari Bang Reza apa yang dilakukan di pertaniannya? Ya, kalau saat ini memang kita masih bisa cover ya untuk beberapa lahan dengan petani-petani mitra yang bisa kita edukasi dengan baik itu masih bisa tercover. Tapi memang untuk petani dengan jumlah lahan yang cukup luas, luasan yang di atas rata-rata, mereka cukup kewalahan, tapi memang harus ada yang dikorbankan. Ada beberapa sektor lahan memang yang sulit untuk dipertahankan karena memang hama ya cukup tinggi seperti itu. Iya, karena ini ya. Baik, kalau Pak Mahmud, untuk mengatasi hama di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, apa yang dilakukan oleh tenaga ahli di sana, Pak Mahmud?
dalam rangka membantu petani yang sifatnya sudah diambang ekonomi Pak, kita fasilitasi petani. Hanya mungkin kami sepakat dengan Pak Reza tadi Pak, karena lahan kita cukup luas. Kami di Asep ini, inti Asep luas tanam kami hampir 2.500 padi Pak. Jadi cukup luas, jadi kita sifatnya stimulan, mengajak petani juga bagaimana sama-sama untuk tindakan preventif untuk pencegahan hama ke depan seperti itu Pak. Baik. Jadi lebih ke tindakan preventif ya Pak ya? Iya, Kalau Pak. tindakan Iya. kuratif ada tidak Pak? Ya kita mendistribusikan bantuan seperti obat-obatan Pak, seperti itu juga Oh berarti oleh lebih pemerintah. baik, lebih penggunaan obat-obatan. Ya, Nah, kalau untuk cuaca ini kan biasanya kalau hujan ada dampak tertentu terhadap penggunaan obat dan juga lahan kering seperti apa. Di Tanjung Jabung Timur seperti apa Pak untuk pemilihannya sendiri? Apakah ini tidak berpengaruh terhadap nanti kesuburan tanah terkait dengan keringan dan juga penggunaan obat? ya pasti ada pengaruhnya Pak. Makanya kita juga harapkan petani dari awal, sebenarnya kita mencoba menata petani Pak dari awal. Kita sebenarnya kita meminimalkan Pak yang penggunaan seperti pestisida karena akan berdampak ke komposisi tanah Pak, seperti itu. Hanya petani kita mungkin belum terbiasa Pak, dalam rangka penggunaan alat-alat yang organik seperti itu Pak. Jadi mereka sekarang masih sifatnya cenderung menggunakan bahan sifatnya yang kimia karena mereka sifatnya instan seperti itu Pak. Baik. Pak Mahmud tadi juga sama-sama kita menyimak bahwa Pak Mahmud menyampaikan syukurnya ketika penanaman ini dilakukan sekitar bulan April yang cukup ada intensitas curah hujan seperti itu ya Pak. Masih ada curah hujan. Iya. Untuk saat ini ketika curah hujan tidak ada, bagaimana untuk penanggulangan di wilayah tersebut Pak? Kita memang Pak wilayah pasang surut Pak. Kita juga mengandalkan kadang-kadang wilayah yang dari aliran sungai memang jadi kendala Pak, karena mau tidak mau kan permukaan air juga berkurang. Jadi kendala kita masalah seperti pompa air kita maksimalkan Pak, bagaimana petani bisa menjangkau sumber-sumber air dengan fasilitasi pompa air seperti itu sebagian Pak oleh petani Pak. Baik. Kalau untuk Mas Reza yang ada di studio ini, bagaimana Bang Reza untuk memenuhan kebutuhan air saat ini untuk menyirami lahan usahanya sendiri ataupun juga laporan dari mitra yang ada? Ya kalau untuk saat ini di beberapa lahan yang terlaporkan kita masih menggunakan aliran air sungai kecil, parit itu masih bisa kita berdayakan. Tapi ada juga teman-teman petani sudah mulai membuat embung kecil ya, menggunakan terpal, tanah digali, kita memompa dari sungai disimpan di embung kecil tersebut. Itu untuk hari-hari bisa kita gunakan untuk menyiram sayur seperti itu. Baik, berarti pemanfaatan embung ya yang ada di lahan pertaniannya Bang Reza ini juga cukup signifikan membantu perairan dan juga pengairan. Kalau untuk Pak Mahmud selaku staf dari tanaman pangan dan juga hortikultural yang ada di Tanjung Jabung Timur, seperti kita tadi tahuin Bapak menyampaikan bahwa wilayah Tanjung Jabung Timur ini kan ada pasang surut ya Pak ya, ada juga naik, ada turun. Memang untuk wilayah sebarannya sendiri pertanian ini di wilayah mana saja Pak? Baik itu tanaman padi, kemudian jagung dan juga kedelai Pak. Izin Pak, kita di Tanjung Timur ada 11 kecamatan Pak, ada 8 kecamatan potensi tanaman pangan. Nah, potensi terbesar kita di Kecamatan Nipa Panjang Pak, hampir 2.000 hektar lebih di itu Pak, potensi tanaman pangan kita di Kecamatan Nipa Panjang Pak. Di Kecamatan Nipa Panjang. Kemudian di Sisa Berbak dengan di Rantarasau. Baik Pak, berarti fokus tanamannya di daerah tersebut. Untuk tanamannya sendiri potensinya apa ya Pak? Untuk padi atau kedelai atau jagung Pak? Potensinya padi Pak. Padi. Jadi hampir 8% padi Pak, padi. Baik, ini menarik sekali ya pemirsa dan saudara ketika kita membahas begitu banyak lahan yang terdampak dari iklim atau perubahan El Nino ini sendiri yang ada di Indonesia khususnya di Provinsi Jambi. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita nanti usai jeda bersama dengan Bang Reza dan juga Pak Mahmud dari Staf Pangan dan juga Hortikultural Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik dengan tema kita terkait masih dampak El Nino dan juga lahan pertanian yang ada di Provinsi Jambi. Tadi kita sudah berbincang bagaimana Pak Mahmud dan juga Pak Nugroho yang ada terkait dengan
bagaimana pemanfaatan lahan-lahan ini dan juga elektabilitas terkait dengan pemanfaatan si lahan tersebut walaupun tidak hujan tapi tetap bisa dimanfaatkan di Kepaksimal. Nah, Bang Reza ini kan juga selaku pengelola lahan yang memiliki mitra lahannya cukup banyak. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ada tidak, Bang? Ada. Nah, cuman memang kita di Tanjung Jabung Timur skalanya sangat kecil ya, karena saya tidak bermitra dengan petani padi. Karena di Tanjung Jabung Timur lumbung terbesar adalah padi, makanya kita untuk di daerah Tanjung Jabung Timur mitra kita jumlah sangat sedikit gitu. Terbesar itu di Kota Jambi, Muaro Jambi, Kerinci, Merangin, itu adalah daerah-daerah dengan mitra terbanyak gitu. Baik, ini kan perbedaan daerah. Ada beberapa wilayah yang mungkin intensitas hujan ataupun juga intensitas iklimnya berbeda seperti itu. Apakah laporan terkait dengan dampak El Nino ini sama di setiap daerah mitra pertaniannya, Bang? Oh iya, untuk petani-petani di daerah dataran rendah seperti Kota Jambi dan Muaro Jambi memang lebih terasa ya efeknya, kekeringan ini lebih terasa. Sedangkan petani-petani kita yang ada di Jangkat dan juga di Sungai Penuh, itu laporan untuk masalah kekeringan itu tidak terlalu ekstrim seperti itu. Jadi untuk daerah datarnya lebih tinggi tapi tidak terlalu ekstrim untuk seperti itu. Jadi lebih ke dataran rendah seperti itu ya. Baik, Pak Mahmud, untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur tadi kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan wilayah yang cukup luas atau 80% di Kecamatan Berbak, kemudian Rantarasau dan juga Nipa Pajak seperti itu ya, Pak ya. Iya. Baik, untuk wilayah tersebut ketika curah hujan sedikit, apakah ini tidak mempengaruhi masuknya air laut dan juga pengaruhnya terhadap kualitas dari tanaman tersebut, Pak? Pasti akan berpengaruh, Pak, karena kita sumber-sumber utama air kita dari air laut, air sungai sekitarnya, Pak. Jadi ketika airnya jauh di bawah permukaan, ini jadi kendala bagi petani padi kita khususnya, Pak, di Tanjung Jabung Timur, khususnya di atas sentra-sentra padi, Pak. Baik. Apakah air asin seperti itu, Pak, tidak mempengaruhi pertumbuhan dari tanaman yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur? Biasanya kalau curah hujannya sudah hampir 3 bulan, Pak, akan berdampak kan masuknya air asin, Pak, ke permukaan pesawahan. Ini akan berdampak, Pak, berdampak juga ke tanaman padi kita, Pak. Jadi, Pak. Baik. Biasanya kalau sudah ada air asin ataupun juga masuknya air-air yang maksudnya tidak sebagai prioritas utama lah ketika padi kan biasanya menggunakan air payau ataupun air tawar. Itu apa yang terjadi, Pak, dengan lahan tersebut? Biasanya akan berdampak ke pertumbuhan padinya, Pak. Tidak bagus, Pak, pertumbuhan padinya, Pak. Ini akan mengganggu, bisa saja profitasnya juga akan cenderung menurun di akhir masa panennya nanti, Pak. Itu akan berdampak. Baik, ini sebenarnya kan ketika kita membahas tentang perubahan iklim, tadi juga saya sudah menanyakan sama dengan Bang Reza, untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini mungkin bukan kali pertama, tetapi untuk tahun ini apakah memang yang terberat atau sebenarnya ada tahun-tahun sebelumnya yang sudah dilalui, Pak? Kalau kita lihat kondisi, Pak, kita pernah juga mengalami di 2019, Pak, 2019. Kalau kami bandingkan tahun 2023, mungkin tidak se-ekstrim yang 2019, Pak. Hanya ketika musim tanam kita di April, Mei, kita masih ada sisa curah hujan. Sehingga pertumbuhan padi kita masih dalam vegetatif, sehingga akan agak tertolong gitu, Pak. Hanya kami jadi kendala nanti, Pak, ketika masuk Oktober, Maret, ketika curah hujan masih rendah, ini akan berdampak pada proses pertanaman kembali, Pak. Lahan-lahannya menjadi kering, sehingga pengolahan lahan akan menjadi kendala, Pak. Ini yang kita khawatirkan nanti di musim tanam yang Oktober, Maret yang besar, Pak. Baik. Berarti ini adalah kekhawatiran terbesar petani yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan juga dinas. Apa yang dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan nanti kan ketika bulan Oktober ataupun November untuk melaksanakan istilah penanaman dan lain-lain untuk menjaga kualitas tanah sampai saat ini apa yang sudah diwacanakan atau programnya, Pak? Ya, kita tetap berupaya, Pak, berupaya memfasilitasi petani dengan sumber-sumber air yang seperti kata Pak Reza tadi, Pak. Kita mencoba mengkondisikan bagaimana kita men-shaping dalam bentuk bisa seperti embung, Pak, kita kondisikan, dan juga membantu petani dalam rangka pemanfaatan pompa-pompa air yang ada di petani, Pak. Baik, berarti untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini sendiri masih tertolong dengan situasi naik turun pasang arus yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sendiri. Kalau untuk Bang Reza, tadi kita sudah memang membahas sedikit terkait dengan apa yang menjadi dampak yang paling mengkhawatirkan di pertanian saat ini. Kalau untuk produktivitas sendiri, apakah memang signifikan menurun atau bagaimana, Bang, dari lahannya? Ya, untuk kategori tanaman hortikultura, terutama tanaman hijauan ya seperti selada, bayam,
pada saat cuaca panas panjang seperti ini, seperti kita ketahui, misalnya bayam ya, bayam itu masa tanamnya kan pendek, cuma sekitar 2 sampai 3 minggu. Pada saat 2 sampai 3 minggu tidak kena hujan, ya memang produktivitasnya menurun, kualitas tanaman juga menurun dan mengakibatkan harga pasti akan naik. Jadi kalau misalnya tanamannya panennya jarang, kemudian juga produktivitasnya rendah, ya pasti harga akan naik. Jadi dampaknya itu memang kualitas barang juga menurun, kemudian harga juga pasti lebih tinggi gitu. Jadi dampak ini dirasakan bukan cuma oleh petani, tapi juga oleh kita sebagai konsumen. Berarti untuk sudah beberapa minggu terakhir atau beberapa bulan terakhir, perubahan harga di pasar memang signifikan atau seperti apa Bang untuk pengkontribusiannya? Ya, untuk beberapa jenis tanaman memang sudah mulai terasa naik ya. Seperti bayam, kangkung, selada itu sudah mulai naik kembali. Tapi ya mudah-mudahan dengan adanya turun hujan hari ini, kedepannya hujan bisa merata, itu juga bisa mempermudah pekerjaan petani. Jadi yang harusnya seperti minggu lalu kita siram lahan itu sehari 2 kali 3 kali, bila terbantu dengan air hujan ya kita cukup siram 1 hari 1 kali atau 2 hari 1 kali. Baik, berarti ada aturan yang sudah diberlakukan seperti itu ya Bang untuk menjaga kualitas dari lahannya itu sendiri. Nah, tadi yang sudah disampaikan juga terkait dengan kenaikan dan juga peningkatan harga di pasaran seperti itu. Apakah dengan cuaca yang se-ekstrim yang saat ini dirasakan, itu juga mempengaruhi tidak mengkontribusikan atau menyalurkan si produk dari lahan Abang sendiri? Ya sampai saat ini kita masih cukup terjaga ya. Petani kita masih bisa panen, kemudian juga stok di pasar juga masih aman, masih dalam kategori terjaga, yang mudah-mudahan cepat berlalu ya, sehingga tidak membuat pasar goyang dengan produktivitas yang menurun. Baik, ini kan masalah produktivitas menurun dan lain-lain. Ketika saat ini terkait dengan modal tanam dan juga keuntungan yang diperoleh dengan cuaca seperti ini, apakah berpengaruh atau bagaimana Bang? Oh ya, enggak lah. Kalau masalah modal tanam paling kita sedikit lebih ekstra di obat ya. Karena di cuaca panas seperti saya jelaskan sebelumnya, hama meningkat, ya mungkin kita untuk penyemprotan obat hama, yaitu mungkin kita lebih sedikit ekstra di musim seperti ini. Baik, kalau ke Pak Mahfud nih Pak, selaku staf pangan dan juga hortikultural yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, apa saja bantuan yang sudah diberikan kepada masyarakat ataupun juga hal yang dilaporkan masyarakat Pak? Selain tadi yang disampaikan. Khusus di musim tanam asep ini Pak, kita pemerintah daerah kita memfasilitasi Pak kelengkapan daripada benih, kemudian masalah pupuk, kemudian juga herbisida Pak dalam rangka kita pertanaman pada awal tadi Pak, itu yang kita kondisikan Pak dengan para petani kita. Karena kita cukup luas juga Pak, ada 2.500 hektar yang kita fasilitasi untuk tanaman padi kita di MT Asep ini Pak. Baik, ini untuk petani yang bisa mengakses bantuan tersebut, apakah memang harus tergabung terlebih dahulu dengan istilahnya mungkin ikatan serikat atau lainnya, ataupun memang mungkin petani di luar dari ikatan tersebut bisa meminta bantuan ke pemerintah, Pak? Ya, mereka tergabung dalam kelompok tani, Pak. Jadi kelompok tani yang kita fasilitasi, Pak. Kelompok tani kita fasilitasi. Baik, berarti menggunakan kelompok tani seperti itu ya, Pak ya? Ya, kelompok tani. Baik, sejauh ini selain dari hama, kemudian juga terkait dengan tadi kita membahas tentang juga prosedural penanaman dan lain-lain terkait dengan cuaca yang berubah. Ada tidak keluhan petani terkait dengan pengkontribusian dari barang ataupun juga produk yang dikeluarkan dari perkebunan tersebut, Pak? Gimana, Pak? Pertaniannya kan ini tadi terkait dengan jagung, kemudian juga padi dan lain-lain. Apakah sampai saat ini ketika penjualan juga berpengaruh seperti itu, Pak, dengan perubahan cuaca? Ya jelas Pak, seperti kita kan kondisinya akses jalan kita mungkin belum begitu maksimal Pak. Tentu saja ini ketika masuk musim panen akan terdampak juga Pak. Bagaimana petani untuk mengeluarkan hasil panennya keluar gitu Pak. Seperti itu. Jadi prediksinya untuk panen ini sendiri bulan berapa ya Pak? Kalau dari penanaman apa? Panen kita di padi mungkin di September Pak. September. Oke. Mudah-mudahan bisa aman Pak. Aman. Amin ya, semoga bisa segera dapat teratasi. Iya Pak. Siap. Untuk panen September sendiri ini juga kan kadang kalau untuk pasca padi biasanya kan berapa bulan, kemudian jagung, kedelai dan yang lain. Nah untuk masanya sendiri, apakah sudah ada dilakukan pemanenan di dalam musim kemarau ini Pak?
Kalau untuk padi saya kira belum lah. Nanti di akhir-akhir Agustus atau awal September, Pak. Sesuai dengan umur pertanaman kita, Pak. Ya, ya. Kalau untuk jagung dan kedelai, Pak? Sama, Pak. Kita jagung kedelai juga tanam di asep ini, hanya beda-beda lahannya, Pak. Beda lahannya juga. Kira-kira estimasi kami mungkin di September juga, Pak. September dengan Oktober untuk yang jagung. Kedelainya juga di September, insya Allah, Pak. Berarti ini berdekatan seperti itu ya, Pak ya? Ya. Baik. Nah, Bang Reza, tadi kita mendengar kalau Pak Mahmud ini kan terkait dengan memang hortikultural terkait dengan padi, kemudian juga jagung dan juga kedelai seperti itu. Kalau untuk lahan pangan yang ada ataupun juga mitra yang ada di Tanjung Timur itu lebih ke bisnis apa, Bang? Atau lahan apa, Bang? Mitra yang ada di sana? Di Tanjung Jabung Timur kita lebih ke pemanfaatan pekarangan skala kecil. Di yang kita fokuskan di situ adalah penanaman seperti timun, terong, kemudian kacang panjang. Itu lebih kita fokuskan karena kita agak sulit memfasilitasi petani-petani yang menanam tanaman pangan skala besar seperti padi dan jagung. Oh baik, berarti yang lebih ke tanaman rumah seperti itu ya, Bang. Ini masih menarik pembahasan kita, Bapak Saudara, terkait dengan bagaimana pemerintah dan juga pengelola usaha yang terus berjibaku bagaimana menghasilkan produk lahan pangannya yang tetap berkualitas di tengah perubahan cuaca yang cukup tidak menentu saat ini. Dan kita akan masih kembali tetap di Dialog Ruang Publik. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik. Untuk dengan tema kita hari ini adalah dampak El Nino terhadap juga lahan pangan atau lahan pertanian yang ada di Provinsi Jambi. Dan kita masih menunggu saudara atau pemirsa yang bergabung bersama kami dan langsung berbincang dengan narasumber kita pada hari ini terkait dengan dampak El Nino dan juga lahan pertanian. Di line interaktif kita di 0811 743 3133 atau di 0741 66385. Baik, kita akan lanjutkan lagi nih tadi Bang Reza terkait dengan pengelolaan lahan dan yang lain. Bagaimana manajemen ataupun juga langkah strategis yang sekarang sedang diwacanakan untuk menanggulangi ataupun juga terkait dengan lingkungan tersebut. Tapi kita akan tahan terlebih dahulu. Sepertinya ada penelpon yang akan bergabung bersama kami. Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Dengan siapa di mana? Selamat sore. Iya, selamat sore. Dari Yudi Telanai. Silakan Pak Yudi di Telanai. Halo, Pak Yudi ya. Silakan Pak Yudi. Ya, terima kasih Pak Azad Akbar. Saya sapa dulu yang teman. Ada Bung Reza Nugroho ya. Ya Pak Yudi. Usaha sayuran yang masih terus bertahan. Gimana kabar Pak Yudi? Ya, mudah-mudahan terus bertahan ya, karena sayur ini kan oleh masyarakat sehari-hari. Dan narasumber kedua ada Pak Mahmud dari staf dinas tanaman pangan hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selamat sore Pak. Memang kalau kita perhatikan dari tahun ke tahun, apalagi adanya El Nino, kekeringan ekstrim dan sebagainya, kalau kita lihat bahwa dari tahun ke tahun itu mungkin nanti akan sama itu jumlah panas dengan hujan itu. Kita buktikan aja makin hampir sama jumlah hujan dengan jumlah panas. Artinya apa? Artinya sudah terjadi perubahan iklim yang luar biasa. Kalau kita dulu kalau ber-ber itu kan berarti hujan, ini tidak ada lagi. Nah, dalam kesempatan ini tentu saya menyikapi dan mempertanyakan kepada pemerintah. Pertama adalah pemerintah banyak sekali membangun di irigasi pertanian, perkebunan, padahal airnya tidak ada. Itu proyek-proyek fiktif semua banyak. Banyak tuh tersebar semua kabupaten. Mungkin Pak Reza juga melihat itu. Banyak irigasi-irigasi yang tidak ada airnya, apalagi Tanjung Jabung Timur. Jadi tidak perlu lagi membangun itu. Ya, tidak perlu lagi. Yang perlu dibangun menurut saya
adalah seperti Pak Reza katakan tadi, di wilayah Pak Reza ini banyak pemerintah membantu pembangunan embung. Kita punya kok Sungai Batanghari. Bagaimana Sungai Batanghari itu dipindah kepada embung-embung, titik-titik embung yang ada di sayuran-sayuran itu. Sehingga kalau dia musim El Nino lagi yang ekstrim, kita punya stok. Kok susah banget sih? Itu yang penting. Jangan bangun gerejanya membangun embung. Apalagi Tanjung Jabung Timur. Itu penting sekali, banyak embung untuk stok air. Nah di sini sebenarnya pemerintah itu hadir. Kalau itu udah hadir ya susah lah. Dibangun lagi irigasi airnya tidak ada. Jadi tolonglah pemerintah itu fokus dari pertanian perkebunan itu membangun embung. Jadi kalau di musim kemarau, Mas Reja, siapa-siapa, tidak ada pening, tinggal dibuka keran aja. Sungai Batanghari tidak pernah kering kok. Di-connect itu. Sungai Batanghari itu ke embung. Itu ada tekniknya lah, PDAM bisa kok. Harus mau apa tidak pemerintah itu. Tidak ada persoalan El Nino ini sebenarnya kalau memang terjadi stok air. Yang kedua, ya jelas, tadi kan sudah rumusnya. Bahwa dengan musim ekstrim panas ini, hama akan muncul. Jangan pemerintahnya karhutlah aja duitnya diserahkan ke nyerang-nyerang api semua. Sementara pertanian tidak disentuh. Saya tidak pernah dengar sampai hari ini adanya bantuan pemerintah untuk El Nino. Mana ada? Tidak ada, terserah. Yang penting bagaimana kita bisa memberantas api. Itu yang banyak uang habis. Tidak seimbang artinya. Saya rasa demikian. Ya mudah-mudahan embung ini untuk El Nino yang akan datang, ekstrim yang akan datang, bisa diperbanyak oleh pemerintah. Itu anunya apa ya, endingnya menurut saya. Terima kasih, mohon maaf, mudah-mudahan pemerintah mendengar ini dan kita tidak akan lagi kesusahan dengan air. Baik Pak Yudi. Petani yang ada di Provinsi Jambi. Terima kasih, mohon maaf, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi di Telanai. Bang, ini terkait dengan sektor ya. Ternyata yang harus juga sebagai pengamat di Bang Yudi yang sering bergabung bersama kami di sini bahwa menyampaikan adanya juga usaha yang dilakukan antara beberapa sektor, baik itu dari pengusahanya ataupun juga pemerintah dan yang lain. Nah, mari kita lanjutkan tadi ya Bang Reza. Mungkin sebelum itu ada yang ingin ditanggapkan terkait dengan yang disampaikan Pak Yudi, Bang Reza? Oh iya, saya sangat setuju ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yudi. Terima kasih sekali lagi Pak Yudi, yang memang itu juga menyuarakan apa keluh kesah kami selaku petani di bawah, Mas Zed ya. Kita butuh bagaimana pada saat musim kering petani kita punya stok air walaupun tidak melimpah ruah. Tapi memang saat ini ya kita secara pribadi ya masyarakat membangun itu sendiri. Tapi alangkah bagusnya apabila ada di sentra-sentra pertanian dibangun satu embung di mana bisa dialirkan dari aliran anak sungai Batanghari seperti itu. Jadi memang kepastian stok itu terjaga sehingga kita juga tidak kalang kabut ya pada saat tidak hujan selama 2 minggu kita baru mau buat embung. Itu kan seperti kerja kita ya gimana ya, jadi semua seperti tergesa-gesa seperti itu, seperti tidak punya perencanaan jangka panjang. Baik Bang Reza. Kemudian Pak Mahmud di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ada yang ingin ditanggapi dari penyampaian dari Pak Yudi tadi? Izin Pak, tadi ada trouble Pak, jadi mungkin belum nyambung pertanyaannya Pak. Baik, ya. Baik. Pak Yudi ini masih merekomendasikan terkait dengan bagaimana menghadirkan embung seperti itu. Untuk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sendiri bagaimana? Apakah tersedia begitu banyak embung ataupun juga langkah-langkah strategis yang dilakukan Pak? Saya kira kita sepakat Pak, dalam kondisi ekstrim seperti ini kita harus punya cadangan air Pak. Apalagi kami Tanjung Timur itu bukan lahan pasang surut Pak, jadi kami bukan lahan irigasi Pak. Jadi betul-betul mengandalkan curah hujan dan air laut atau air sungai sebagai modal petani untuk mengairi daripada pertanian kita Pak. Saya kira kita harus mulai Pak, harus kita sikapi karena kami belum punya embung Pak sampai saat ini Pak dalam rangka mengantisipasi kondisi seperti ini Pak. Itu Pak. Baik, Pak Mahmud, apakah sudah pernah diajukan ke pemerintah terkait dengan embung ini sendiri? Saya kira kita dari pihak pemerintah sudah berupaya Pak menyampaikan Pak. Nah, sudah menyampaikan. Kami dari dinas Pak. Ya. Baik, jadi sudah pernah disampaikan seperti itu ya Pak ya? Ya. Baik,
Untuk Bang Reza ini, Bang Reza, tadi kita sedikit kembali lagi ke pertanyaan kita yang awal tadi, pas untuk masuk ke segmen ini, terkait dengan bagaimana manajemen dan langkah strategis yang dilakukan. Karena kan beda sektor nih, tadi kalau hortikultural dengan tanaman yang demikian, terus juga untuk Bang Reza dengan tanaman yang berbeda. Bagaimana manajemen dan strategisnya untuk mengatur tumbuhan yang ada seperti itu, agar tetap panennya maksimal? Untuk saat ini kita memang masih secara skala lebih kecil, kita bisa membantu pembinaan kepada petani-petani kita bagaimana memilih komoditi tanam. Jadi misalnya nih di musim hujan, biasanya kita hortikultura itu 1 tahun itu 4 kali musim tanam ya untuk tanaman keras. Seperti misalnya di awal tahun kita mulai tanam tomat, kemudian di lahan yang sama berikutnya kita tanam timun, kemudian kita ganti dengan tanaman cabai, baru kita tanam jagung. Tapi melihat kondisi cuaca yang seperti ini, kita switch pada saat cuaca sedang panas atau ada perkiraan kita akan mengalami kemarau yang agak panjang, mungkin kita bisa langsung ke tanam jagung, nggak usah tanam cabai lagi. Kenapa? Karena ya tanaman jagung yang pertama itu hamanya lebih sedikit dibandingkan tanaman cabai. Kemudian juga tanaman jagung butuh air itu yang lebih sedikit daripada tanaman cabai. Jadi memang strategi kita bagaimana memilih komoditi untuk ditanam itu menjadi kunci penting. Jangan sampai kita udah keluar modal, keluar effort untuk menanam, tiba-tiba di tengah jalan terkendala dengan cuaca, terkendala hama, terkendala pasokan air, malah jadi gagal panen seperti itu, Bang Zed. Berarti ini Bang Reza dengan mitranya selalu mengkoordinasikan atau mengkomunikasikan hal tersebut. Dan bagaimana dengan mitra-mitra yang disampaikan tersebut, apakah bisa dilakukan dengan maksimal atau bagaimana Bang Reza? Ya, sebenarnya kita hanya berupaya ya, tapi terkadang ada beberapa petani mitra yang merasa ya udahlah, kita udah biasa seperti ini kok, kita berasa udah jamin bisa jalan, ya udah nggak apa-apa. Kita hanya memberikan arahan. Nah, disitulah kita ingin berjalan berbarengan dengan pihak pemerintah. Dalam hal ini adalah penyuluh lapangan, di mana kita bisa berkomunikasi. Pihak pemerintah juga punya tim ahli untuk menilai kondisi di lapangan. Jadi kita bisa sharing data, sharing informasi, sehingga ya petani-petani kita yang binaan kita walaupun bukan mitra kita pun bisa mendapatkan hasil yang optimal seperti itu. Baik, berarti adanya keinginan untuk dapat bantuan dari pemerintah ataupun juga hal lainnya. Sejauh ini sudah ada, Bang? Ya, kita sangat apresiasi untuk pemerintah, dan kita juga selalu arahkan kepada petani-petani mitra untuk berkelompok. Karena ya bantuan pemerintah tidak akan turun kepada petani perorangan, pasti turun dalam bentuk kelompok tani gitu. Jadi memang pembentukan kelompok tani itu bukan cuma sekedar kita kumpul-kumpul saja, tapi juga pemerintah akan mengevaluasi bantuan, hibah itu kepada kelompok tani begitu. Ya, jadi petani kita sendiri ya, salah satu petani mitra kita seperti tahun ini di Batanghari itu dapat bantuan untuk penanaman cabai itu dalam angka yang besar, saya rasa dalam angka miliaran rupiah gitu. Jadi kita juga sangat apresiasi kepada pihak pemerintah yang sudah sudah bersungguh-sungguh juga membantu petani kita di lapangan gitu. Baik, berarti terus ada dana yang dikeluarkan ketika memang ada langkah strategis yang dilakukan, baik itu kelompok tani dan juga metode yang dilakukan seperti itu. Baik, kalau untuk Pak Mahmud sendiri yang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sejauh ini kan seperti yang kita ketahui bahwa El Nino ataupun dampak-dampak iklim lainnya itu tidak hanya terjadi pada tahun ini dan terus terjadi setiap tahunnya. Apa yang sudah dilakukan atau langkah strategis apa yang diwacanakan untuk memanajemen hal tersebut, Bang? Ya, pertama-tama saya sepakat dengan Pak Reza, Pak, kita mencoba mengatur pola tanam kita dengan kondisi musim tanam, Pak. Karena kita di pangannya ada musim tanam asep, dan ada musim okma, Pak. Nah, kendala kita di asep memang sangat besar, Pak. Maka di asep ini juga kita selingi, Pak. Tidak hanya pangan, kita juga tanam palija, Pak. Tidak hanya di padi, kita tanam kedelai dengan jagung di asep kalau kami punya timur, Pak. Nanti kalau di okmar mereka rata-rata tanam padi semua, Pak. Jadi palawija kita kondisikan tanam di April September karena cuaca, karena kondisi lahannya, Pak. Jadi di okmar nanti mereka tanam padi semua, itu, Pak. Jadi kita atur pola tanam palawija di musim tanam asep, di okmarnya kita fokus ke padi semua, Pak. Gitu kita atur, Pak, pola tanamnya di Tanjung Timur. Baik, berarti ada pengaturan terkait dengan pola tanam. Kalau untuk hal-hal yang lain, mungkin langkah-langkah strategis lain yang pernah dilakukan. Karena tadi dari cerita Pak Mahmud di Tanjung Jabung Timur bahwa 2019 itu lebih cukup ekstrim dibandingkan 2023. Pada saat 2019 apa yang dilakukan sehingga memang bisa istilah bertahan seperti itu, Pak?
Ya, kita tetap Pak mengandalkan fasilitasi memamparkan ya seperti bantuan pompa air kemarin Pak. Bagaimana kita bisa menaikkan permukaan air ke lahan-lahan kita. Tani itu seperti itu Pak. Seperti itu. Baik. Selain itu Pak, mungkin ada yang lain? Saya kira itu yang baru kita maksimalkan Pak. Bagaimana kita bersama-sama petani untuk menyelamatkan tanaman ketika tanaman padi Pak. Baik. Berarti peningkatan dengan penggunaan pompa seperti itu ya Pak ya? Iya. Baik. Untuk embun sendiri ini masih menarik ketika kita membahas tentang embung. Berarti di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sampai saat ini belum ada embung sama sekali atau sudah pernah ada seperti itu Pak? Saya melihat Pak, kita ada upaya kemarin Pak. Ya, mungkin dari pimpinan kami tidak tahu kebijakan seperti apa Pak. Masalah embung, tapi kita pasti buka seperti itu Pak. Ya. Baik. Ini kan terkait tanaman. Kalau bisa ditanyakan, Bapak staf Bapak ini terkait dengan fokusnya hortikultural, padi, kemudian juga kedelai dan juga jagung seperti itu. Kalau untuk laporan dari model tanaman lain, apakah ada, Pak? Saya kira kita juga sebagian kecamatan kan ada perkebunan juga Pak. Ada kelapa sawit, ada pinang Pak. Di luar sentra-sentra pangan kita Pak. Ya. Itu juga sebagai area yang difokuskan oleh Dinas Tanaman Pangan atau tidak, atau ada dimensi lainnya, Pak? Kalau kami, Pak, khusus masalah tanaman pangan, Pak, di padi, jagung kedelai, dan hortikultura, Pak. Jadi kalau untuk kebunan ada sendiri yang menanganinya, Pak. Baik, berarti memang ada dimensi yang berbeda seperti itu. Karena Ya, ketika ada beberapa petani yang akhirnya merubah lahan tersebut menjadi tanaman keras atau yang lainnya juga berhubungan dengan koordinasi yang dilakukan seperti itu ya Pak ya? Ya, siap. Baik, ini Bang Reza kita masih membahas lagi terkait dengan tadi manajemen. Kalau manajemen dilakukan adalah strategi perubahan tanaman yang ketika di awal apa, kemudian di akhirnya apa, seperti itu. Kalau untuk yang lain, apakah ada Bang selain hal tersebut? Mungkin bisa dijadikan edukasi untuk petani-petani yang ada di luar. Selain untuk mengatasi stok air yang menipis ya, jadi kita pola tanam tadi kita atur, kita juga bagaimana mengedukasi petani untuk menggunakan pestisida organik ya kalau bahasanya itu. Ada beberapa keunggulan mengapa pestisida organik itu lebih kita sarankan. Yang pertama, dia hanya membunuh hama sasaran. Jadi kalau misalnya kita pakai pestisida yang fabrikan, yang kimia, biasanya dia lebih keras dan bisa membunuh banyak organisme seperti ya serangga yang seharusnya tidak dibunuh gitu. Jadi ada fenomena di mana kita membunuh satu rantai makanan di dalam ekosistem kebun ya, akan membuat jumlah atau populasi yang berada di rantai bawah itu bisa meledak. Nah, itu akan mengakibatkan hama yang lebih parah lagi gitu. Jadi selain kita mengedukasi petani untuk mengatur pola tanam, jenis tanaman yang akan tanam, kita juga mengedukasi terus bagaimana mengatasi hama-hama penyakit tanaman dengan cara yang lebih ramah lingkungan, bahasanya seperti itu. Baik, berarti ini terkait dengan penggunaan anti serangga ataupun yang lainnya yang lebih ramah lingkungan. Mungkin ini kan tadi terkait juga ada Bang menggunakan mitra yang ada di rumah seperti itu, atau ibu-ibu atau bapak yang ada di rumah seperti itu. Nah, kalau untuk mitra yang ada di rumah, ada rekomendasi mungkin terkait penggunaan yang lebih organik seperti itu, Bang? Bisa dibuat mungkin di rumah, jadi bisa dihadirkan ketika ada serangga atau serangan ketika lahan ini dalam musim kemarau. Kalau untuk skala tanaman rumah tangga ya kita mungkin skalanya lebih kecil, hama yang ditemui juga lebih simple, tidak terlalu bervariasi ya. Biasanya juga kita bisa konsultasi langsung ataupun kita by phone, melalui pesan juga kita ajarkan nih. Oh, kalau hama yang seperti ini kita buat ini nih, racikan dari misalnya bawang putih, kita campurkan dengan air, kita campurkan dengan ini seperti itu. Jadi untuk skala rumah tangga sebenarnya lebih bisa dikondisikan kan, tapi ya juga memang jumlah petani kita yang sampai 800-an petani, masalahnya bervariasi, kemudian juga jumlah lahannya bervariasi dan juga ya cukup kompleks ya masalah yang kita hadapi. Memang kita harus bersinergi, kita dan pemerintah dan juga sektor-sektor lain, stakeholder yang menaungi pertanian ini, kita memang harus saling bahu-membahu lah. Baik itu petani skala rumah tangga, petani yang skalanya kebun, petani yang skalanya ribuan hektar disampaikan oleh Pak Mahmud ya, itu memang akan menemui
masalah yang berbeda-beda. Jadi kita memang harus persisten ya bahasanya. Persisten ya, bekerja sama dan berkolaborasi seperti itu ya Bang ya. Baik, kalau untuk Pak Mahfud yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, untuk wacana ke depannya, mungkin ada area-area ini tadi kan terkait dengan lebih ke kuratif seperti itu ya, banyak yang sudah terjadi, kemudian bagaimana menangani. Kalau untuk preventif sendiri untuk sejauh ini apa yang akan dilakukan Pak ke depannya? Ya mungkin kita mencoba Pak mencari varietas-varietas mungkin yang tahan hama Pak sesuai dengan kondisi itu. Kemudian kami yang mengedukasi juga petani kita. Saya sepakat dengan Pak Reja bagaimana kita mengubah mindset petani. Tidak hanya mereka fokus pada yang sifatnya kimia. Kita harus belajar dari sekarang mengubah pola pikir petani dalam rangka untuk menggunakan yang ramah lingkungan Pak. Karena ini akan berdampak sekali pada mikro tanah yang akan berdampak ketika kita menggunakan yang bahan kimia. Kita terus mengedukasi Pak melalui penyuluh-penyuluh dari lapangan. Ya petani mungkin ya mencoba arah menjadi rumah lingkungan itu kepada Pak Reja Pak. Mungkin sebenarnya akan lebih luas tentang lingkungan kultural dan lapangan. Gitu. Baik, berarti ada langkah strategis yang sekarang sudah mulai dilakukan juga terkait dengan mengedukasi, mensosialisasikan dan juga membuat sebuah varietas baru ketika ada cuaca ekstrim ini bisa ditanggulangi seperti itu ya Pak Mahfud ya. Baik. Saudara dan pemirsa, pembahasan kita begitu menarik terkait dengan bagaimana mengantisipasi kejadian El Nino ini dan juga tetap petani-petani bisa berkontribusi dan juga mengeluarkan lahan-lahannya dengan maksimal. Tapi kita akan kembali usai jeda tetap di Dialog Ruang Publik. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik dan tidak terasa nih kita sudah berada di segmen terakhir, di mana di segmen terakhir kita akan mendengarkan closing statement dari kedua narasumber kita, apa yang mungkin menjadi pesan dan juga bagaimana akhirnya para petani di luar sana bisa menjadi petani yang cukup tangguh di tengah keterbatasan dan juga cuaca yang cukup tidak menentu saat ini. Dan untuk itu kita akan langsung mendengarkan yang pertama dari Bang Reza. Mungkin boleh Bang Reza apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah. Sepertinya fenomena El Nino ini ya nggak cuman terjadi 1 kali, 2 kali ya. Mungkin setiap 3 tahun sekali, 2 tahun sekali kita akan mengalami fenomena yang sama. Jadi harusnya ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Kita harus punya langkah preventif. Jangan cuman menjadi pemadam api, cuman kita harus mencegah adanya api. Sebelum ya mau ada El Nino atau tidak, kita harus siap. Kita harus siapkan varietas tanaman yang lebih tahan panas, lebih tahan hama. Kemudian juga kita siapkan fasilitas pertanian yang lebih yang lebih baik seperti embung, seperti irigasi yang lebih baik, karena ya ini akan terjadi terus menerus. El Nino saya rasa mungkin 2 tahun sekali akan terjadi, 3 tahun sekali akan terjadi. Jadi ya kita harus sama-sama lah sumber pangan kita ini harus kita jaga gitu. Itu saja. Baik Bang Reza. Selanjutnya Pak Mahfud di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ada yang mungkin ingin disampaikan sebagai closing statement singkat saja Pak kepada pemirsa ataupun saudara yang sedang menyaksikan. Ke depan, jadi petani juga harus membuka diri Pak, membuka diri hingga ada pelajaran dari tahun-tahun yang sebelumnya dalam rangka antisipasi El Nino ke depan Pak. Jadi mereka sudah siap Pak, tidak hanya kekurangan air, bagaimana menjaga rutinitas daripada petani untuk terus meningkatkan produksi pangan kita Pak. Apalagi kami Tanjung Timur salah satu lumbung pangan di Jambi Pak. Harus kita hadir bersama-sama petani dalam rangka untuk antisipasi El Nino siklusnya ke depan lagi. Itu mungkin komitmen kita sama-sama Pak. Baik, terima kasih banyak. Baik Pak Mahfud, terima kasih banyak saudara dan pemirsa. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Dialog Ruang Publik untuk hari ini dan sampai jumpa di Dialog Ruang Publik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.